Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sahabat RRN TV dimanapun berada, bertemu kembali dalam acara Penenteram Kolbu Pengiring Berbuka Puasa. Sahabat RRN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tanjiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat tentang apa-apa yang kalian kerjakan. Sahabat RRN TV, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik bagi diri kita untuk berbagi terhadap sesama. Di tengah-tengah kondisi di negara kita, di daerah tempat tinggal kita masih dilanda pandemi, terlihat banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita sama-sama memahami, sama-sama menyadari ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Baik kita tunaikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya, atau kita titipkan kepada amil yang sudah ada, yaitu kewajiban membayar zakat fitrah. Menghitung zakat fitrah tentu saja sangat berbeda dengan hitungan zakat-zakat yang lainnya. Zakat fitrah tidak tergantung daripada nisab, berapa lamanya, berapa banyaknya harta yang disimpan. Tidak tergantung umur berapa yang harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah dilihat daripada jumlah kepala yang ada di dalam rumah tangga seseorang. Apabila kita hidup sendirian, ya kewajiban kita sendiri untuk membayar zakat fitrah kita. Apabila kita sudah berumah tangga, bayarlah zakat fitrah istri kita. Berapapun anak yang ada di rumah kita, bahkan anak atau siapapun yang menjadi tanggung jawab kita, kitalah yang harus berhak, yang mempunyai kewajiban besar untuk menunaikan zakat fitrah tersebut. Jadi bisa kita simpulkan di sini, bila seorang anak yang masih dalam tanggungan orang tuanya lah yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Bila seorang anak sudah berumah tangga dan bahkan mempunyai anak atau mempunyai keluarga, ya dirinya lah yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, berikutnya, kepada siapa kita membayar zakat fitrah tersebut? Ya sudah jelas, kepada orang yang betul-betul berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Namun bila kita kurang mampu mengidentifikasikan siapa-siapa saja kiranya orang yang berhak menerima zakat, apa ciri-cirinya, nah kita kurang mampu, kurang ilmu untuk mendefinisikan hal itu, kita tinggal titipkan harta zakat fitrah kita kepada para amil yang sudah dibentuk, yang sudah ditentukan di tiap-tiap daerahnya masing-masing. Kita juga bisa menitipkan kepada organisasi-organisasi zakat, organisasi-organisasi yang mengurus atau yang mengelola hal tersebut. Hadirin rahimakumullah,
Adapun orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja di antaranya? Orang yang disebut mustahik itu siapa saja kiranya? Nah, yang pertama adalah fakir. Fakir orang memang betul-betul tidak mempunyai pemasukan sama sekali. Jadi pemasukannya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, inilah yang harus berhak menerima zakat. Berikutnya miskin. Miskin itu orang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupin daripada kebutuhannya sehari-hari. Nah, saat ini susah kita mengidentifikasikan mana yang fakir, mana yang miskin. Sebab saat ini orang sudah rata-rata mempunyai tempat tinggal, nggak punya rumah juga dianya mampu untuk mengontrak. Makanya ada petugas, ada yang lebih mampu untuk mengidentifikasi hidup fakir itu seperti apa zaman sekarang, berapa penghasilannya, miskin itu yang seperti apa. Nah, lalu selanjutnya yang berhak menerima zakat itu yang mustahik adalah yang ketiga, mualaf. Mualaf adalah orang yang tadinya bukan beragama Islam, non-muslim, ketika dia mendapat hidayah lalu bersahadat untuk mengikrarkan keislaman dirinya. Nah, berikutnya ini berhak untuk mendapat zakat fitrah atau bagian daripada zakatnya. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah bagian daripada amil zakat, bagian daripada yang mengurus zakatnya itu. Itu ada 1/8 bagian daripada pengurus atau amil zakat yang bertugas di tiap-tiap tempat, baik di organisasi maupun di daerah masing-masing. Nah, berikutnya mustahik atau yang berhak untuk mendapat zakat fitrah itu adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang menanggung beban hutang seseorang sebenarnya, dan dianya malah tidak mampu untuk melunasinya. Nah, ini perlu dibantu dari uang zakat atau harta zakat, baik dari zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau saat ini kita membahas tentang zakat fitrah, sebab sudah memasukin akhir-akhir Ramadan, takut habis waktu untuk membayar zakat fitrah tersebut. Nah, yang berikutnya mustahik atau yang berhak untuk menerima zakat itu adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, makna fisabilillah yang seperti apa saat ini kondisinya? Apakah yang mengangkat senjata? Apakah orang yang sedang belajar? Nah, itu para ulama sudah mengidentifikasikan saat ini seperti apa yang disebut fisabilillah. Nah, makanya kalau kita kurang mampu untuk mengidentifikasikan secara pribadi, alangkah baiknya dititipkan saja zakat fitrah itu ke badan-badan zakat atau ke organisasi-organisasi yang sudah ada di bidang tersebut. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah untuk memerdekakan budak. Karena zaman saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan, nah para ulama juga sudah banyak menerangkan seperti apa kelasnya untuk membebaskan budak tersebut. Ya, kalau tidak ada perbudakan berarti dimasukkan kepada asnaf yang lainnya. Itu sudah ada aturan-aturan yang sudah baku. Para petugas zakat lebih mampu untuk memahami hal tersebut. Intinya bagi kita hadirin rahimakumullah, silahkan keluarkan zakat fitrah kita yang sudah ditentukan, dan mudah-mudahan kita diberi keringanan, diberi keleluasaan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita tersebut, yang sehingga diri kita dan keluarga kita insya Allah setelah memasukin bulan Syawal nantinya bersih sebersih-bersihnya, baik diri kita dan juga harta kita. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.